Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di channel YouTube saya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan kiranya berkat rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita semua. Dan juga terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mengklik video ini. Oke teman-teman, pada hari ini rencananya saya akan memakeover sebuah bahan dari jenis ficus, yaitu Ficus racemosa atau yang biasa lebih dikenal dengan nama loa. Nah, pada kesempatan kali ini rencananya saya akan melakukan program penyortiran ranting karena ini sudah terlalu rapat pertumbuhannya, jadi perlu kita sortir ulang. Sebenarnya saya mau ceritakan sedikit kisah pohon ini. Ini dulu sebenarnya ketika pertama saya dongkel, awalnya dia hidup tumbuh normal, namun dia sempat mengalami macat tumbuh, jadi sempat kritis, dan sebagian waktu itu ranting-rantingnya juga ini sudah ada yang mati. Sampai akhirnya ini saya program ulang pohon ini. Makanya mungkin di sini kalau kita perhatikan agak tidak seimbang. Perantingannya ini atau cabangnya ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan besar badannya sendiri. Kenapa? Karena ini adalah batang-batang baru susulan yang saya buat. Seperti ini juga. Nah, ini yang aslinya yang saya program dari awal. Dan ini pun sebenarnya masih jauh dari kata seimbang, karena kita lihat dengan proporsi batang sebesar ini hanya menghasilkan cabang sebesar ini, artinya masih tidak seimbang. Itu tadi karena pohon ini sempat hampir mati, cabang yang ke atasnya sempat sudah stres. Jadi mau tidak mau harus saya lakukan pemotongan dulu di awal sebelum program ini benar-benar selesai. Makanya jadi terlihat masih banyak sekali percabangan yang belum seimbang bentuknya. Nah, makanya pada video kali ini juga saya akan melakukan proses lanjutan. Pertama kita akan lakukan pruning, dan setelah itu nanti kita akan melakukan penataan ulang penyortiran perantingan, karena ini sekarang dia tumbuhnya sedang subur-suburnya. Dan untuk medianya, karena ini rutin saya ganti beberapa bulan sekali, selalu saya ganti dengan pupuk kandang dengan media subur. Jadi salah satu trik untuk mengakali tanaman yang pernah kritis atau hampir mati pertumbuhannya, kita harus sering mengecek media dan memberikan pupuk secara tepat ya, agar pertumbuhannya mau nanti mengejar. Nah, seperti pohon ini sekarang jadi sangat rimbun di semua sisi. Makanya ini harus kita lakukan pruning. Jadi ini sudah beberapa kali saya lakukan pruning, karena nanti 1 atau 2 minggu setelah pruning pun dia akan cepat sekali seperti ini lagi. Kalau memang medianya subur, loa ini sangat cepat. Dan yang penting adalah air. Kita semua tahu salah satu komponen paling penting dalam bahan loa ini adalah kecukupan cadangan air dan juga tempo penyiraman yang benar. Nah, inilah salah satu contohnya dari bahan yang kritis hampir mati. Sekarang setelah kita program ulang, akhirnya menjadi sangat subur pertumbuhannya. Nah, seperti biasa sebelum kita melakukan pruning, ini bawahnya kita beri alas dulu dengan kain lap.
agar nanti tidak mengotori media dan juga gampang. Nanti kita tinggal angkat lap ini dan tinggal buang, maka sampah tidak akan masuk ke celah-celah pasir. Oke teman-teman, ini kita sudah selesai melakukan proses pruning. Selanjutnya kita akan menyortir perantingan. Nah, inilah penampakan perantingan dari pohon loa yang tadinya sempat mengalami masa krisis. Akhirnya coba kita suburkan kembali
dan syukur akhirnya dia bisa tumbuh subur lagi karena kita beri pemupukan ulang, dimana dulu cabang-cabang ini sempat kritis dan ini ada beberapa yang masih kecil-kecil seperti ini. Ini merupakan cabang-cabang baru yang saya buat. Nanti ada beberapa dan ini nanti masih akan kita lakukan penyortiran lagi dan juga pemangkasan untuk membuat kerapatan pada ranting. Jadi di sini kita hanya tinggal main proses cutting saja ya, karena kita hanya untuk menciptakan kerapatan ranting. Jadi setiap masing-masing ranting ini kita usahakan membentuk tajuk. Dan juga kita sortir untuk perantingan-perantingan yang dianggap tidak perlu. Ada juga beberapa perantingan ini nanti yang masih butuh pengawatan seperti ini. Ini masih kita los, tapi untuk yang lainnya kita langsung cutting. Dan nanti setelah kita lakukan proses cutting seperti ini, biasanya daun akan mengecil karena kita lakukan pemotongan pada ujung-ujung ranting. Dan nanti biasanya setelah di cutting dia tumbuhnya akan kecil. Untuk daun-daun barunya nanti menjadi ukurannya lebih kecil beberapa kali. Karena loa hijau ini juga terkenal memiliki daun yang cukup besar ya dibandingkan loa merah. Makanya kita perlu melakukan proses cutting pada ujung ranting seperti ini agar nanti dia menjadi kecil.
Oke teman-teman, inilah dia untuk hasil akhirnya dari pengerjaan bahan bonsai loa yang sudah kita lakukan pruning dan juga penyortiran ranting-ranting atau proses cutting. Nah, sementara juga ini saya masih ada lakukan pengelosan di beberapa titik karena untuk mengejar keseimbangan mahkota. Mudah-mudahan nanti bisa menyusul seperti ini. Kita masih buat perantingan baru. Ini juga kita masih kejar terus perantingannya karena kita butuh lebih besar dari rantingan atas ini nanti. Dan inilah mungkin salah satu tips dari saya untuk menyelamatkan sebuah pohon yang mengalami kritis atau hampir mati ranting. Jadi intinya kita segera lakukan pembongkaran media dan juga penambahan pupuk, karena untuk jenis loa ini pun sangat membutuhkan banyak pupuk ya, dan juga air tentunya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ucapan yang mungkin juga pengetahuan saya yang masih sangat terbatas. Terima kasih semuanya dan salam satu hobi.